Hi guys, how are you? Welcome back with me. So join today's lesson. We will continue our lesson about adjective. Ya, so I've explained about this topic before. Saya sudah menjelaskan sama kalian tentang topik ini sebelumnya. That we use adjective to modify or to describe nouns or pronouns. Jadi kita menggunakan kata sifat ini untuk memodifikasi atau mendeskripsikan sebuah benda atau kata ganti di dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kita gunakan ini selalu untuk mendeskripsikan sebuah benda itu supaya lebih jelas dan lebih spesifik. Oke, langsung saja kita bahas secara mendetail ya tentang adjektif itu apa saja yang biasanya berhubungan dengan kata sifat dan apa itu daripada aturan-aturan dalam penggunaan kata sifat. Yang pertama adalah adjective usually come before the nouns they describe. Oke, biasanya kata sifat itu muncul sebelum. Before means in bahasa adalah sebelum. Jadi kata sifat selalu muncul sebelum kata benda. Jadi semuanya yang berhubungan dengan kita, ya benda-benda yang ada di sekitar kita itu adalah benda. Oke, jadi biasanya itu muncul sebelum kata benda yang kita sebutkan. Jadi contohnya adalah man. Man itu adalah benda. Jadi the tall man, ya pria tinggi. Oke, laki-laki tinggi. Kemudian the black cat. Cat banyak warnanya. Jadi kita supaya lebih spesifik kita gunakan warnanya. Jadi black cat. Jadi jelas ya. Jadi bahwa kata sifat itu selalu muncul sebelum kata benda yang dijelaskan atau dideskripsikan. Oke, peraturan yang kedua yaitu adalah when adjective follow linking verbs, they are called predicated. Ya, predicate adjective. Jadi ketika ada kata sifat yang diikuti oleh linking verb, apa saja itu linking verb? Di sini linking verb ini adalah kata penghubung. Nah ya, kata penghubung ya antara kata kerja penghubung, maksudnya kata kerja penghubung yang biasa kita gunakan dalam sebuah kalimat. Karena biasanya dalam kalimat itu harus ada subjek, predikat, dan objeknya. Jadi contohnya di sini juga warna yang sama. Predikatnya itu atau kata adjektifnya itu serbuat juga warna pink, kemudian linking verbnya serbuat di sini warna biru. Oke, jadi contohnya adalah Joanna is beautiful. Jadi kita di sini ya linking verbnya adalah is. Jadi to be juga merupakan linking verb apa saja to be. To be itu ada is, am, dan are. Oke, jadi biasa itu bisa kita tambahkan dengan adjektif. Ya, bisa kita jelaskan lebih spesifik lagi bagaimana Joanna is a beautiful girl. Nah, seperti itu, oke? Kemudian ada contoh yang kedua adalah Ahmed looks handsome. Ahmed kelihatan tampan, ganteng. Oke? The boy appears too young to drive. Ya, sekali lagi that boy ya, sorry ya, that boy appears too young to drive. Jadi anak muda itu ya masih terlalu muda untuk mengendarai. Oke, jadi ini adalah beberapa peraturan yang biasa dipakai untuk dalam menjelaskan kata sifat. Oke, yang kemudian kembali saya ingatkan bahwa apa saja yang berhubungan dengan kata sifat biasanya bisa berupa articles. Artikel itu apa saja? Yaitu adalah a, and, the, some, few, and many. Ini semuanya adalah artikel yang biasa kita pakai ya untuk menyatakan juga bisa berupa jumlah. Oke, jadi ada kata a cat. Jadi cat kita tambahkan artikelnya a cat, the smart girl, an apple, some apples, few people. Jadi ini artikel ini juga merupakan kata sifat. Kemudian numbers ya, jumlah. Biasanya jumlah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and etc. ya. Jadi biasanya contoh 2 books, 2 buku, 5 birds. Ya, 20 students. Jadi jumlahnya, berapa jumlah itu juga menjelaskan sifat. Karena kenapa? Dia muncul sebelum kata bendanya. Oke, selanjutnya adalah adjective can be color. Ya, jadi adjective itu juga bisa warna. Ya, adjective are colors. Jadi biasanya kalau warna kamu sudah tahu ada white, yellow, blue, red, green, black, brown, and etc. Ya, semua nama-nama warna itu adalah kata sifat. Contohnya brown hair, the blue sky, red apples. Jadi kamu bisa lihat kata warna ini muncul sebelum kata benda yang dia jelaskan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah adjective are shapes. Jadi adjective itu juga bisa kata-kata berupa bentuk, ya bentuk atau wujudnya seperti apa. Bisa oval,
triangle, ada rectangle, star, heart, diamonds, ya. Jadi ini juga merupakan kata sifat. Kemudian yang kelima adalah adjective are size. Adjective ini juga bisa berupa kata sifat, ukuran maksud saya. Jadi ukuran itu bisa tiny, hard, big, small. Maka ini adalah kata sifat juga. Kemudian adjective are conditions. Jadi bisa berupa kondisi. Ada frightened man, ya, pria yang menakutkan, ya. Energetic dog. Kemudian silly behavior. Ini juga bisa merupakan kata sifat, ya. Kemudian bisa rasa juga termasuk, ya. Rasa juga kata sifat. Apa? Bitter, pahit, ya. Lemon flavor, rasa lemon, ya. Spicy, pedas. Jadi ini juga merupakan kata sifat. Oke, enak, delicious, salty, asin, tasty, enak, ya. Jadi tentang rasa, ya, juga merupakan kata sifat. Kemudian juga to describe touch, tentang bagaimana kita bisa merasakan, ya, dengan panca rasa kita, ya, bisa berupa kulit. Jadi contohnya bisa boiling, fluffy, sharp, ya, cool, freezing, hot, ya. Kemudian bisa juga describe the color. Tadi sudah saya sebutkan apa saja tentang warna. Kemudian describe amount, jumlah juga sudah saya jelaskan tadi. Bisa all, semua, ya, heavy, one, many, 100, little, some, large, ya. Ini juga merupakan kata sifat. Oke, kemudian emotion, perasaan emosi juga kata sifat, ya, berupa pendapat kamu terhadap sesuatu. Bisa lazy, embrace, sad, mad, bad, kind, ya, afraid, good, lazy. Jadi ini juga merupakan kata sifat. Susah, ya, itu berupa pendapat kamu, juga merupakan kata sifat. Oke, tugas kamu adalah karena masih berhubungan dengan kata sifat, please open your English book to page 206 and do activity 6. Silakan buka buku paket kamu di halaman 206 dan kerjakan aktivitas 6. Di sana ada 20 kata sifat. Yang kamu lakukan adalah kamu cocokkan kata sifat yang ada di sebelah kiri dengan arti yang ada di sebelah kanannya. Di situ ada kata sifatnya, apa kata sifatnya, dan apa arti kata sifat itu. Jadi kamu gabungkan sebuah kata sifat dengan artinya. Namun di situ artinya juga dalam bahasa Inggris. Ya, jadi silakan kerjakan di halaman 206 yang masih berhubungan dengan kata sifat. Oke, jadi itu saja materi kita pada hari ini. Silakan dikerjakan, ya, dan segera dikumpulkan sama Master juga untuk memenuhi presentasi pembelajaran kamu khususnya pada bulan ini, bulan Maret, supaya tidak terhalang nantinya untuk ujian kamu pada tanggal 22 nanti. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. See you and God bless you.